semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Kalian ternyata tampaknya hari ini juga di mana-mana tuh banyak yang sakit, apalagi sakit banyaknya yang sakit, apalagi batuk dan flu. Ya. Jadi jangan lupa minum vitamin. Makan yang nggak enak gak sih? Betul. Jangan mandi malam-malam. Jangan banyak tidur. pikiran. Yang ngomongin dirinya sendiri. Enggak. Kamu curhat. Enggak, aku udah nggak banyak pikiran sekarang. Hari ini sangat luar biasa sekali sama Selai karena kita kedatangan bintang tamu yang Kesukaan aku. Iya, kesukaannya Apa Serina. tuh? Jadi kita datang udah disambut Ingin bergoyang. gendang dung. Gimana coba? Gendang. Aku nggak bisa kendang, biasanya dikendangin makanya gitu ya. Iya. Ya kan aku masalahnya penyanyinya, jadi dikendangin toh. Bukan tendang-tendang. Nah kali ini kita kedatangan Mas Bul yang hari ini hadir bergabung bersama kita. Kita sambut secara bersama-sama, ini dia Mas Bul. Nama aslinya siapa? Andika Krisna. Gimana kabarnya Bul? Puji Tuhan baik. Luar biasa ya Selalu luar hari ini ya. Kang kendang ya. Ya. Kang Akan kendang. Betul. Nah, kita sih cuman ingin tanya sebelum Apa itu? nanti Bul perform ya. Siap. Namanya anak muda itu kan rata-rata biasanya ke sekso, Iya. keyboard, drum gitu ya, rata-rata. Jadi kenapa Bul tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang pendang, ya kendangers. Naluri mungkin Mas. Oh, aduh. Nemu nalurinya mulai dari kapan itu? Dari TK. Oh ya? Berarti kamu suka lihat orkesan. Oh. Kebetulan dulu bapak punya orkes. Oke. Terus akhirnya kenapa jatuh cintanya sama kendang, kan orkes banyak ya kan? Iya. Terus kenapa sama kendang? Bukan sama cintanya? penyanyinya. Enggak gitu kalau itu memang sudah. Soal penyanyi itu mengiringi. Iya, kalau itu otomatis itu loh. Gitu. Kenapa Bul? Jadi dulu itu sebelum bermain kendang, saya adalah player di keyboard. Oke. Meskipun sudah di kendang, bisa kendang, belajar mulai kendang itu mulai dari TK mungkin ya. Tapi bapak itu lebih mengajarkannya di keyboard dan basis. Oh gitu. Kenapa? Kata bapak kenapa kok lebih mengajarkannya ke dua musik itu? Karena bapak player keyboard dan basis. Oh, dia turun-temurun. Ya. Ikuti jejaknya. Nah, Tapi seiring waktu ketika ikut di mana? Ketika show orkes itu, saya selalu di belakang. Nah di belakang ini kan pasti yang dilihat duluan kan bukan keyboard, bukan basis, bukan penyanyi, tapi seorang drum Ya benar. dan kendang. Kok lucu, kok enak gitu, iya. Gak ngelawak gak gitu konsepnya. Iya tapi, Kayak seru gitu ya. tapi memang lucu. Dulu namanya yang kendang itu Cakmet, Cak Selatem. Orangnya itu unik gitu loh Mas. Dan juga seorang pemain kendang di orkes itu selalu identik dengan punya apa ya, kayak yang bantu gitu loh, helper gitu loh. Ono sing ngipasi. berarti di antara semua musisi orkesan itu yang punya asisten Cuma tukang kendang. spesial. Karena kalau di orkesan itu tukang kendang juga jadi drummer loh. Gitu loh. Jadi Banyak ya, multitasking ya. multi. Jadi gak hanya satu kendang. Iya, Terus betul. akhirnya kamu belajar kendang sampai akhirnya profesional itu gimana caranya Bul? Apakah belajar ke Cak Selatem itu tadi? Enggak. Terus? Jadi awalnya cuman megang aja karena kan dulu semua alat musiknya ditaruh di rumah. Oke. Sama teman-temannya bapak taruh di rumah. Yaitu kayak langsung megang sendiri, nyoba sendiri sampai akhirnya bapak itu loh, kon belajar keyboard gak iso, belajar kendang kok malah iso gitu loh. Belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Nyoba sendiri. Terus akhirnya waktu bapak udah loh kok belajar kendang cepet banget. Akhirnya didalemin lagi nggak sama bapak atau ya tetap maksudnya dipelajari lebih dalam lagi. Dikembangkan gitu dah. Panggilkan pengendang yang oke gitu atau Enggak. tetap belajar sendiri lagi. Belajar sendiri. Kiblatnya kemana kendangnya? Kalau Siapa pengendang? dulu nggak ada kiblat ya Mbak, karena dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada media apa, jadi ya
nunggu bapak beli DVD apa kaset itu di Comboran, ya ikut. Aku pengen kaset ini, milih di Comboran gitu. Berarti itu bisanya dari umur TK itu umur berapa berarti? 5 tahunan enggak sih? Oh iya 5. Tapi untuk profesional dapat jobnya itu kemungkinan kelas 2 SD. Wow, masih kecil udah Ya maksudnya udah job bukan profesional yang gimana tapi udah di job sama orang itu kelas 2 SD. Itu gabung sama orkes atau gimana? Tapi apa kayak ada dulu kan kayak namanya organ elektron gitu. Semian. Jadi ada keyboard, ada kendang sama melodi. Itu namanya sampai sekarang sih namanya semian. Dangdut semi. Semian entertain itu gitu, keyboard, kendang, melodi. Udah syahdu itu udah kayak yang Iya. orkes makin mahal. Bu, kan kalau ngomongin masalah anak muda itu kan saat itu namanya orang ngendang kan pasti lebih banyak. Apa sih kan ngendang kan? Nah, apalagi seusia kamu saat itu kan pasti kalau teman-teman belajar musik lebih ke arah yang Kita bass dan yang lain sebagainya. Apakah saat itu kamu juga merasa pernah gitu sama teman-temanmu dipandang sebelah mata lah kok kendang gitu, atau teman-teman sekitarmu dan keluarga saat itu malah mendukung karena masih belum banyak anak muda yang mempelajari kendang? Jadi kalau di kendang sendiri ya Mas, kalau dipandang sebelah mata kayaknya sampai sekarang sih Mas. Oh ya? Bukan karena nggak didukung apa gimana, tetap ada dukungan. Tapi seorang player kendang ketika bermain dengan orkestra, band-band yang basicnya itu pop lalu ditambahin dangdut, itu kayak tukang kendang itu dianggap kono tukang, bukan player gitu loh. Iya, padahal kan Padahal kalau belajar kendang kurang. Kendang adalah kunci. Berarti pernah merasakan itu, Bul? Ya sesekali, sekarang pun juga masih pernah. Apa yang kamu lakukan menanggapi hal seperti itu? Kalau dulu Mas ya, waktu SMP karena ada ekskulnya kan nggak ada dangdutan, adanya band. Di situ waktu SMP aku megangin di keyboard. Kan karena sudah ada basic keyboard dan bass dari bapak toh. Itu pertama kali terjunin di keyboard. Setelah itu sempat menggantikan bapak menjadi player basis. Itu di Golden Music, GMC. Itu band Mandarin. Jadi karena basicnya dari bapak itu seorang basis, jadi awalnya aku juga sudah diajarkan itu, kamu kalau bisa basis, mau bermain bass, menjadi basis, kamu harus finger, pelatihan tangan, tahu notasi, skalanya notasi gimana, dan baca notasi gimana. Itu dari bapak itu ilmunya itu yang didapat. Berarti sama bapak kamu dikasih basic ya? Basicnya di situ. Secara praktek, basic secara teknik. Jadi malah awal tuh kayak semua genre itu bisa kan sebenarnya, bukan kayak Bisa. awal langsung cuma dangdut doang gitu kan. Setelah itu di SMP itu terjunnya di keyboard sama bass, menginjak ke SMK lepas musik semua. Kalau kendang juga itu SD udah lepas, udah nggak main, kendangnya juga udah tidak jual. Wow. Setelah itu waktu itu sudah pengen ngikuti perkembangan zaman karena ya naman ego mungkin masih kecil. Ketika kayak kumpul sama temen, ya sangaran wong dadi drummer. Nah itu dia kan zaman saat itu kan seperti itu kamu. Terus. Setelah itu SMP itu tadi waktu dulu kan SMP umumnya ini loh band ska. Nah itu aku ikut buat band kayak gitu Mas dulu. Setelah itu SMK lepas musik nggak begitu lepas sih, tapi lebih ke mendalami tari, ikut sanggar. Jadi kayak ikut festival reog, festival ludruk. Karena waktu itu ada sanggar di Sukun namanya Sardojoyo itu mewadahi. Dan juga waktu itu mikirnya gini, lumayan nih kena gawe tambah di sangu lek untuk hadiah dan lain sebagainya.
Itu sambil juga waktu itu masih kayak sering ikut festival band akustik dan lain sebagainya. Dan waktu itu masih belum ada konsep musik kayak band sama dan dangdutnya. Betul. Nah, aku masuk di situ, Mas. Oh, segmennya masuk di situ ya. Kalau nggak salah sih untuk masalah si band tiba-tiba ngambil si kendang itu kalau nggak salah mau after covid ya. Sebelum Mulai masuk ambiaran itu kan sebelum ya. Si Didi Kempot itu. Iya, Didi Kempot itu kan ambiaran. sebelum covid ya. sebelum Covid. Itu tuh mulai masuk tuh akhirnya. Dan kalau aku sih pribadi menganggap bahwasanya edisional alat musik apapun itu bukan tambahan yang perlu kita Kesampingkan. kesampingkan, yaitu Semua satu tim player iya satu tim sama-sama kan bawa alat musik masing-masing dan pasti punya bunyi masing-masing gitu. Kalau seandainya bisa selaras kan akhirnya jadi harmonisasi Lebih rame gitu, lebih meriah. apalagi kan sekarang zaman sekarang kan si Happy, Denny Caknan dan semuanya mulai tuh punya program-program musik yang ngebantu juga untuk teman-teman si kendang. Sekarang laris banget segala sesuatu yang berhubungan dengan dangdut itu laris banget. Iya. Karena enak. Iya. Bisa buat joget. Terus kalau misalnya ngomongin kendang itu kan yang kalau dulu kendang itu ya bentuk kendang gitu kan, Iya. Mas. Nah, sekarang kan kayak drum ada yang drum elektrik. Iya. Itu kan masuk juga tuh ada suara Iya. kendang-kendangnya. Heeh. Nah, sebagai seorang penggendang itu Iya. lebih enak main suara kendang yang dari drum elektrik atau Manual. manual ya ngomongnya. Iya, manual. Tapi kan dijawab dulu ya Mas, kita break dulu Nanti kita balik lagi minggu depan, Mas ya. Yang mana-mana. Semuanya masih sama Bule di sini ya. Dan pastinya juga tadi kan sebelum kita Break, sebenarnya aku tanya lebih enak mana nih sekarang kalau kendang itu main kendang yang elektrik juga atau yang manual? Metik. Oke, jadi kalau bicara manual Iya. manual apa elektrik itu sebenarnya lebih ke mantep apa enggak Iya. playernya. Oh gitu. Nah, dan juga tempatnya ketika bermain ini di mana. Kalau aku sih mandangnya gitu. Aku dulu terjun kembali ke ngendang lagi itu 2019. Covid lah. Mau. Sebelum Covid. 2019 2020-an lah. Itu banyak teman-teman Bapak itu yang menjual alat-alat musiknya. Oke. Nah, itu kayak bass, kendang, dulu itu dijuali semua sampai ya wes ini tak tampung, tak beli nih daripada dibeli ke orang lain tak beli nih. Akhirnya aku punya prinsip tuh gini, dulu itu aku mengendang maneh, tapi gimana caranya aku bisa diterima dengan tidak dipandang sebelah mata. Dengan saat itu lagi boomingnya Denny Caknan dan lain-lain Guyon Waton. Yang pertama kali muncul kan Om Wawes, setelah itu Om Guyon Waton, Darboy Geng, lalu Denny Caknan dan lain sebagainya itu. Nah di situ karena nggak ada job juga, terus kembali lagi ke sanggar tadi yang aku nari itu, kita itu lagi kumpul buat rekaman, terus kayak ya karena ada basicnya suka ngerekam audio, membuat lagu dan lain sebagainya. Aku sama teman-teman, ayo nyoba rekaman yuk. Kita buat konten sekalian daripada di sanggar ini juga vakum. Akhirnya buat konten itu, sempat buat lagu juga. Terus habis itu dulu sempat main YouTube juga. Itu masih belum dapat job ya Mas. Jadi masih punya kendang tapi nggak dikenal sama orang-orang. Ya, apalagi karena saat itu masih Covid lagi kenceng-kencengnya. Betul. Iya.
Nah, menurut kamu sendiri kan tadi ditanya sama Nistina, jawabannya adalah tergantung tempat ya. Tergantung tempat. Pakai yang Elektrik atau yang manual. Kalau seandainya ini dikasih pilihan gitu dalam satu event sama orkestra, contoh atau sama band, kamu harus pakai kendang yang manual yang banyak, 4 ya kalau nggak salah. Iya, 4. Itu apakah kamu akan mengambil itu atau bisa nggak sih, karena sekarang kan zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau mungkin yang manual bisa diambil di kota itu yang Iya. kendang elektrik ya. Aku pakai itu aja. Apakah kamu akan seperti itu atau ya sudah 4-4-nya aja? Sikat aja sikat semua. aja. Kalau memang konsepnya dangdutnya nih yang dangdut banget, aku tetap milih manual, Mas. Alasannya kenapa? Apakah bunyinya Lebih mantep. Mantap. Lebih mantap. Oke. Tapi kalau untuk sama band, orkestra atau mungkin DJ dan lain sebagainya, aku milihnya di elektrik. Karena ketika di elektrik kita bisa tuning sesuai dengan kebutuhan dan karakter band atau orkestra dan DJ. Kalau manual kan lebih fleksibel ya, kan, tapi lebih mantap. Tapi kalau elektrik kan dia bisa Fleksibel nanti. Tapi Mas Bul sendiri saat ini tergabung dalam apa kayak sebuah band gitu atau kayak apa sih comotan gitu? Tradisional gitu. Kalau tergabung sih enggak, tapi lebih ke sering bermainnya sama Twin B, terus ada Mas Dut. Mas Dut itu dulu namanya pengamen sukses, Mas Mukti. Itu kan sempat terjun ya sampai sekarang juga, karena kemarin habis menang itu kan akhirnya ke dangdut. Aku kendang di situ. Tapi ada proyek-proyek tertentu Bul sekarang yang lagi dikerjakan mungkin Project. sama teman-teman musisi atau band. Kalau project tertentu sih enggak, tapi lebih ke sekarang lagi memikirkan inovasi apa Ya. yang harus kedepannya saya lakukan buat apa ya, hal baru apa di era sekarang. Karena yang saya lihat sekarang adalah gimana caranya aku jadi player kendang, bermain di band atau orkestra, tapi ketika lagu pop atau lagu selain dangdut aku nggak diem. Iya sih, masuk akal sih, karena kan rata-rata biasanya kalau ada kendang, kalau bandnya main lagu pop, kendangnya diem, padahal sudah di depan juga ya. Iya. Nah, sedangkan kalau semisal lagi gabung sama mereka yang dibawakan elektrik, Mas, otomatis aku bisa masukkan suara konga, perkusi bungu. Apa itu, Bang? Perkusi. Ya. Kalau ngejelasin sama misalnya yang kurang paham, Astagfirullahaladzim. kan bingung, tahu kan cuma kendang. Kurang paham kan ya? Paham. Kurang pintar. Bukan, gitu. Jadi memang akan ada proyek-proyek tertentu yang Itu PR-nya gitu lah ya. Kalau itu sudah dilakukan, Oh, tapi project kedepannya itu lebih ke sekarang lagi musimnya DJ nih, Mas. Di mana-mana lagi Hibdut ya. hipdut, breakbeat dan lain-lain. Sekarang mungkin PR-nya aku ada di situ. oke. Gimana aku bisa kolaborasi dengan DJ. Nah, inspirasinya sebenarnya ada di Soan ketika aku dulu di sana. Main ke sana, setelah itu lihat ada DJ, di sebelahnya ada perkusi. Oh, sangar yo. Iya. Kayak, oh ternyata mereka bisa berkolaborasi. Nah, kalau perkusi bisa berkolaborasi dengan DJ, kenapa aku yang kendang kok gak bisa berkolaborasi dengan DJ? Jadi tinggal gimana nanti aku cari channelnya dan aku milih genrenya seperti apa, ketika tak masuk kendang masuk enggak, bisa diterima atau enggak, lebih ke itu. Berarti ini masih proses penggodokan atau sudah mulai trial and error sama Trial and error sudah mulai ya? sudah mulai. Berarti sudah mau menemukan formulanya nih. Betul. Oh, mantep banget. Aku juga penasaran Mas Bul. Kan biasanya kalau kendang itu apa sih kalau ngomong yang buat senggaan-senggaan itu loh Mas, kayak ada jandutan, ada Iya. apa? Jaranan kayak gitu. Heeh. Itu tuh memang ide kreatifnya dari seorang penggendang kah? Karena kan Iya. semakin berjalannya waktu beda lagi. Beda lagi. Kayak ganjel tonya beda Iya. lagi. Terus semua semakin berkembang. Nah, itu apakah itu termasuk ide kreatif dari penggendangnya sendiri Betul. atau gimana? Atau kayak ada
pakemnya. Ada pakemnya ya, ada teori Kalau- tertulis gitu loh Mas. Sebenarnya kalau bicara dangdutnya itu dari genre dangdut itu juga dibagi dari dangdut klasik, koplo, dangdut jaipong, jaranan, jandut, itu kan banyak. Setiap genre dangdut ini tadi itu punya jab. Betul. Itu namanya kalau sampean bilang Senggahan tadi itu jab. Oh itu itu jab iya, buat anu namanya. kena itu jab. Kalau senggahan itu kan kayak yang ini kan. Jawa. Jab itu yo Jawa sebenarnya. Jab, oke namanya jab. Kalau itu sebenarnya ada beberapa pakem tergantung kita ngiblatnya sama siapa atau sekarang lagi musimnya apa gitu. Itu kan juga berarti harus kreatif ya Mas ya. Lebih ke harus sering-sering dengerin, Betul. Ngulik ya. ngulik. Tapi gitu itu pernah nggak Mas Bul tiba-tiba nemuin formulanya sendiri yang belum pernah dipakai sama orang terus tiba-tiba kok enak gitu. Pernah, tapi tidak bisa dimainkan di semua band. Oh iya. Jadi semisal kayak sekarang main band sama A, sudah ketemu formula ini, Iya. belum tentu yang B bisa tahu. Balik lagi ya. Ya sebenarnya kalau ngomongin masalah itu memang komunikasi sih ya, Bu, ya. Komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Nah, Bu, tadi kan kamu bilang kalau dangdut itu dibagi ya, ada dangdut klasik, dangdut ambyar, terus dangdut modern, Jaranan. gitu. Jaranan dan semuanya. Kalau kamu sendiri lebih fasih atau nyaman di mana? Nyaman di mana? Sama-sama nyaman sih Mas, karena sebenarnya basicnya sama dangdut gitu loh, sama-sama main kendang, cuman hanya beda kayak di ketukan atau beatnya aja. Tapi kalau ngomongin nyamannya, ada pilihan nih nyaman di mana? Apakah di lagu dangdut ambyar, dangdut klasik, atau dangdut klasik yang sekarang diperbarui Diperbarui. lagi atau apa? Kalau aku lebih ke ambyar, Ambyar. karena Kenapa, Mas? jujur saja setelah 2019 sampai hari ini saya nggak pernah main sama dangdut semi dan juga saya nggak pernah main orkes. Oke. Full berarti band. Band sama mungkin orkestra dan lain sebagainya. Luar biasa. Nanti kan kita tanya di segmen selanjutnya ya sobat selai semuanya. Bul ini menerima gaji pertama kali. Berapa dia inget nggak ya? Kalau kita kan Disekani. gitu kan. Disekani yang ada ayam kecapnya. Aku main dok kecap. Ya, ini kan kita tanya kita beri sejenak jangan kemana-mana. Tetap di Slay Show. Tanya sama Simbol secara langsung. Ingat gak Simbol job profesional pertama kali kamu terima berapa dari si kendang ini? Dari kalau dulu di awal-awal ya Mas, waktu kecil dulu. Wow. Waktu kecil dulu itu kalau ndak salah itu disegani pernah. Terus kalau dapat uangnya itu 50.000 pernah. 100.000 pernah. Itu untuk umur berapa? Maksudnya udah dapat SD kelas 2 atau kelas 3. Besar nggak sih? Lumayan ya. Apa kecil di zamannya? Kalau pada waktu itu termasuk bisa buat jajan sih Mas. Besar di zamannya. Sudah mahal dari awal ya. Sekarang berapa kalau dulu 50.000? Iya. Gabungnya saja sama orkestra berarti kamu tahu sendiri kan. Nah ya itu makanya. Gimana Iya. coba? Tapi pernah nggak sih Mas ngiringi orang nyanyi tapi cuma pakai kendang tok gitu? Elektron tapi elektronnya dia kendang gitu. Oh, pernah dulu. Jadi gini, waktu sama bandnya nggak tahu lagu nih. Terus setelah itu orangnya itu udah terlanjur nyawer nih. Otomatis kita ya mau nggak mau harus nih. Ya wis akhirnya nyari di YouTube tanpa vokal tanpa kendang. Pas ada, ya wis tak tancepin di AUX kayak sequencer gitu. Aku menang Yang main Iya. Kan seru kan? Iya, iya. Emang kendang itu harus bisa dalam skala situasi dan kondisi ya. Betul. Kendang itu ininya loh, cahaya dalam musik. Kalau aku tuh jatuh cinta banget sama kendang. Jatuh cinta, Iya, aku tuh suka banget gitu. Semua lagu kayak oke enak. Begitu masuk kendang tung dah tung dah tung 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 dah.
Nah, itu yang seru banget membantu kita waktu MC Amjad. Iya. Ya pasti. Nah, tapi sulit nggak sih Mas kalau belajar kendang itu? Belajar kendang sulit atau tidak tergantung yang mau belajar. Kalau orangnya suka dan menggemari dan punya rasa ingin tahu yang tinggi pasti bisa. Cepet ya. Tapi kalau hanya ingin aku penasaran pengen iso pasti nggak bisa. Tapi menurut Bu sendiri, alat musik apapun itu kan pasti bernilai ya harganya ya. Apakah kedepannya kalau seandainya ada sobat Slay yang ingin juga belajar kendang dan akhirnya turun secara profesional menjadi seorang penendang seperti Mul, kedepannya menjanjikan untuk masalah finansial menurut Mul sendiri? Kalau kedepannya menjanjikan secara finansial atau enggak, pasti menjanjikan. Kalau si orangnya ini mau berkembang, artinya nggak stuck. Konsisten. Tak rasa semua player gitu sih Mas. Kalau cuman pengen aja main aja ya wis, tanpa mengembangkan ya kamu akan stuck di situ aja. Nah, oke. Ini pertanyaanku nih yang mungkin dirasakan oleh semua teman-teman musisi ya. Kalau katakanlah di kafe, itu kan pasti namanya bass, drum, keyboard, saxo, gitar kan sudah tak sebut. Belum, oke. Itu kan pasti ada tempat. Tapi kalau kendang kan segmented. Iya, Nah, betul. untuk Mul sendiri nih, cara agar katakanlah konsistennya itu tetap bisa stabil, terus ngulik tetap bisa. Kalau nggak ada tempat kan bingung. Kalau Mul sendiri gimana? Kalau aku sih tetap ngulik di rumah Mas. Oke. Tetap ngulik di rumah. Ya meskipun aku tetap nerima job ngedrum sih sampai sekarang. Itu kadang ya tetap ngulik lagu karena ketika ngedrum juga kadang ada request lagu dangdut. Jadi kan sekalian ngulik satu lagu tapi bisa untuk beberapa alat musik juga. Enak ya kalau dia emang basicnya tuh udah bisa beberapa alat musik ya. Walaupun lagi nggak butuh kendang dia bisa melakukan. Iya benar. Tapi kalau menurut Mul sendiri, semua tukang kendang khusus yang ada di Jawa Timur, apakah harus bisa main drum? Karena kan kalau di orkes kan tukang kendang jadi satu sama si drummer gitu. Menurutku enggak juga sih Mas. Karena kan juga ada itu yang prinsip orangnya itu aku hanya player kendang. Kalau secara profesional mungkin yang tak lihat kayak di Indosiar, dia hanya megang kendang aja, tanpa harus megang di drumnya beda lagi. Itu sih. Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi juga, dan ya. jobnya juga. Kalau ngomongin pesan nih untuk sobat Slay semua yang ada di rumah yang sekarang lagi belajar kendang, apa sih yang ingin Mul tekankan gitu selain konsistensi? Selain konsistensi, lebih menekankan untuk semuanya dan juga sama diri sendiri sih Mas. Kayak ada yang lebih baik dari kamu, ada yang jauh lebih baik dari kamu. Jadi jangan meremehkan orang. Kayak semisal, oh, aku main kendang, mek ngono tok aku iso ya, mek ngono tok. Ya. Sedangkan kan mungkin kalau aku sendiri main kendang di band itu kayak lihat dulu situasinya. Semua orang bandnya ini punya basic bermain dangdut apa enggak. Ketika tak kasih jab kayak gini paham enggak? Karena kalau ketika si kendang ini tadi ngasih jab tapi yang drum dan lain sebagainya nggak tahu jab, kan kayak kikuk Mas, kayak gak ditanggep rek aku gitu. Kayak kerja sendiri. Kerja sendiri. Satu tim tapi kayak kerasa sendiri. Tapi pernah kamu merasa gitu? Aku lebih melajarinya sekarang ke situ Mas. Waktu awal-awal 2019 dulu. Jadi tidak semua di band itu harus menjalankan egoku. Jadi lebih ke membaca, oh ini drummernya kayak gini. Taunya ketika aku ngendang itu basic jabnya kayak gini. Ketika tak kasih jab yang lain nggak paham, berarti aku nggak boleh mengeluarkan jab itu. Aku nggak boleh mengeluarkan irama itu tadi. Jadi lebih ke gimana caranya biar musik ini ketika didengar orang kesannya nggak kayak gedabrukan ya Bu. Kayak kawin gitu semuanya ya. Jadi semua bisa merasakan oh enak ya musiknya ya. Tapi kalau ego masing-masing yang jalan
kendangi melayu rene, Terus drumnya ke sini kayak akhirnya kan kok ini sih Nggak musiknya. kawin gitu maksudnya ya. Iya. bisa kayak sendiri-sendiri gitu ya aku dia jadinya ya dia kemana aku kemana. Nah, kamu ada project gak sekarang yang lagi dikerjakan? terdekat apa kayak YouTube. Iya atau lagi ini menghidupkan channel YouTube. Menghidupkan TikTok. Oke, nama TikToknya apa tuh? Kalau dulu pakai nama Mas Bul, sekarang pakai nama baru, Apa itu? Tangan Kendang. Tangan kendang. Kenapa kok namanya tangan kendang? Karena konsepnya nanti ini masih digodok sih kalau ini Kak, masih direncanakan apakah nanti aku yang nge-DJ sama main kendang atau aku yang ngendang tapi sama ada player DJ-nya. Atau aku yang DJ tapi aku bawa temenku yang bisa ngendang yang mungkin nggak dapet job, ayo melok aku. Tunggu, berarti Mas Bul juga bermain DJ. Lagi Juga ini pemain DJ. Lagi belajar. Oh Lebih tepatnya. wow. Berarti minggu depan Mas Bul datang lagi as a DJ. Berarti kalau itu ini ya Bu ya, maksudnya multi belajar talent. mau belajar. satu mau belajar, satu multi Talent. Satunya lagi yang mau apa? Enggak ada. Cuma menyimpulkan kalian berdua gitu. Kita break ya sobat Slice semuanya. Setelah break ini kita langsung menyaksikan Simbul akan perform dengan lagunya yang luar biasa dan pastinya juga karena tadi sempat cek sound ya. Ini antara kendang sama si DJ dari satu Oh kolaborasi. wow. Apalagi sekarang kan ini ya udah banyak karnavalan toh. Betul. Iya. Mas Bul juga itu main nggak kalau karnavalan gitu? Betul nggak? Ada tapi bukan saya yang main. Kita saksikan sekarang bersama sesaat lagi jangan kemana-mana ya. Alhamdulillah yo. Si Mas Bul sudah memegang Udah ready lagi. kendangnya. Ya, jadi untuk sahabat Slice semuanya, langsung saja sepertinya kita menyaksikan perform dari Mas Bul dan kita mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan episode hari ini. Kita akan ketemu lagi esok hari di jam 2 sampai jam 3 sore. Kita pamit dan ini dia Mas Bul. Langsung kita joget, berdiri. Sama
foto.